yang ingin saya sampaikan juga ke kawan-kawan semuanya adalah, saya lupa itu Arabnya tuh kayak gimana, tapi pada intinya itu kan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Iya, Memberikan khairun nas manfaat. anfa'ul linnas. Ya itu. Sebagai manusia yang paling banyak manfaat. Jadi dia mengidentifikasi dirinya, mendefinisikan dirinya juga selain apa tadi mandor klungsu, Joko Pring. juga Joko Pring. Jadi mau dari akar sampai ujung itu menjadi manfaat yang sangat luar biasa bagi kehidupan. Nah, ini sangat luar biasa ya, sosok dari Raden Mas Panji Sosrokartono ini. Sebagai penutup nih, saya itu kan sering dengar apa ya, istilah atau wejangan atau value yang disampaikan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono, dan kalau nggak salah tertulis juga di nisannya yang sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, nglurung tanpa bolo, ngluruk tanpa bolo, Menang tanpa ngasoraki. menang tanpa ngasoraki. Ini maaf ya bahasa Jawa saya agak minim, mungkin bisa dijelaskan dari Ustadz ya secara ringkas dan Mas Angga, karena ini menurut saya penting sekali nilainya untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena tadi satu lagi yang saya tadi lupa point out adalah bahwa ketika kita hidup di dunia ini itu nggak boleh profit oriented ya, jadi tidak mendasarkan kehidupan kita itu sesuatu yang untuk mendapatkan sesuatu yang menguntungkan kita, tapi lebih kepada value oriented itu. Monggo yang tadi. Iya, jadi memang itu filsafat hidupnya ya ada pada puisi tadi itu yang pahatkan di nisan beliau itu, yaitu sugih tanpa bondo, yaitu ya digdaya tanpa aji, ya tuh. Terus kemudian Ngluruk tanpa bolo. apa? Ngluruk tanpa bolo. Ya ngluruk tanpa bolo, terus menang tanpa ngasorake. Ya itu memang itu khasnya seorang sufi atau seorang teosuf. Ya, bahwa sebenarnya kaya itu bukan karena kaya banyak uang, itu kayanya hati. Gitu, kaya hati. Orang itu kalau hatinya sudah kaya, ya, maka dia akan selalu orang itu memberi. Dan itu tanda kedewasaan, tanda maturity. Orang itu tandanya kalau sudah orang itu dewasa, senang memberi. Kalau tanya anak-anak, senang meminta. Nah, meminta itu sebenarnya kefakiran. Jadi ada orang kaya tapi kok suka masih meminta, itu sebenarnya orang fakir. Kan banyak orang pejabat, banyak orang yang ya pejabat sipil militer tapi orangnya meminta. Bahkan kalau nggak dapat dia ngambil sendiri, korupsi. Dia anak-anak, makanya Gus Dur itu taman kanak-kanak kan. Gitu. Iya, kata Gus Dur juga. Itu belum hari mencuri, belum matang. Belum kaya. Dia punya kaya hati. Nah, kalau orang kaya itu memberi, bukan meminta. Itu artinya orientasi memberi. Kaya hati itu untuk memberi. Tanda kaya itu seperti Tuhan itu memberi, bukan meminta. Makanya Tuhan itu tidak pernah meminta. Kalau ada yang diminta akan diganti yang lebih baik. Allah tidak pernah menggugurkan daun kecuali akan diganti dengan yang lebih baik. Paham ya? Allah menggugurkan daun di musim gugur akan diganti dengan yang lebih baik. Ya, daun yang segar. Allah tidak menenggelamkan bulan bintang kecuali akan diganti dengan matahari. Nah, matahari itu lebih terang daripada bulan. Prinsipnya. Dalam pepatah Minang kan patah tumbuh hilang berganti itu berarti manusia itu harusnya bersifat seperti Tuhan gitu. Jangan meminta aja. Ya, tapi memberi. Yang kedua tadi dikatakan bahwa ya digdaya tanpa aji. Zaman dulu itu di Jawa itu terkenal orang ilmu kanuragan. Yang pakai aji-aji. Kalau kita lihat film-film ya yang mistik itu ya. Silat. Iya, bawa kurumbara apa itu ada aji-aji ya. Sebenarnya kalau menurut Soekartono ya akhirnya tauhid itu sebenarnya. Tauhid itu suatu kekuatan gitu. Ya, the single force. Tauhid itu merupakan kekuatan. Orang kalau sudah yakin la haula wala quwata illa billah, ya itu, maka sebenarnya tidak perlu ada yang ditakuti, dan itulah spiritual power yang sangat luar biasa. Jadi tidak perlu orang itu harus melakukan istilahnya itu pakai mantra-mantra ya, pakai aji-aji, Joko Montor tadi itu. Karena itu bagi orang-orang seperti itu hanya kulitnya aja. Tidak esensinya dan gampang. Ada orang untuk menetralisir itu gampang. Orang yang ngerti ilmunya gampang. Orang yang kebal karena ilmu seperti itu gampang dinetralisir. Ya, tapi kalau yang asli itu namanya karomah namanya. Karomah itu pemberian Tuhan karena
Saking dekatnya dia pada Tuhan dan saking bersihnya itu namanya digdoya tanpa Aji. aji. Lalu ngeluruk tanpa bolo. Ini penting sekali. Bahwa dalam perjuangan itu ada dua strategi. Ada dua pendekatan, ada gerakan strategis dan gerakan reflektoris. Ya, nah orang yang tidak begitu cerdas, orang emosional suka gerakan reflektoris. Refleks itu spontan, reaksioner. Iya. Demo-demo aja. Nggak punya program jangka panjang. Jangka menengah, jangka pendek ada. Gitu. Paham ya? Tidak ada program strategi itu terencana, terprogram, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Jadi ada dua program strategis dan program reflektoris. Tadi, ngeluruk tanpa bolo itu adalah program strategis tadi itu. Orang harus punya orientasi ke depan. jangka panjang. Jangka panjang. Ya. Strategi jangka panjang. Paham ya? Dan itu ada hubungan dengan bahwa kata orang Jawa kuno dulu bahwa kena iwake ojo budek banyune. Iya. Jadi ikannya kena tapi enggak. Iya. Nah, ada orang Nggak keruh olahnya. Ya, demo-demo kadang-kadang keruh tapi nggak dapat apa-apa. Sudah kadung keruh tapi Nggak dapat apa-apa. paham ya? Dia tidak Tujuannya nggak tercapai. memperhitungkan social cost-nya. Tidak memperhitungkan dampak ya akumulatif jangka panjangnya. Gitu. Nah, di situ. Jadi ada dua gerakan strategis, gerakan reflektoris. Nah, orang-orang sufi, orang itu menekankan gerakan strategis. Ya. Dia tidak suka ngeluruk-ngeluruk begitu. Sepandangan dia bahwa ja'al haq wa zaqal batil. Terbitlah terang maka gelap itu akan lenyap. Artinya begini, ada ruangan yang 1000 tahun gelap, demi dinyalakan lilin hilang seketika. Tidak perlu marah-marah dengan kegelapan. Tidak perlu menghujat mengenai kegelapan, tidak perlu misui kegelapan. Cukup diberi terang aja. Semuanya pendekatan itu pendekatan para aulia. Hanya Sunan Ampel itu pendekatan ja'al haq wa zaqal. Ya tadi ya habis gelap terbitlah terang. Maksudnya karena terang maka gelapnya jadi Jadi ada kegelapan 1000 tahun di satu ruangan. Demi dinyalakan seketika itu pergi. Tidak perlu dimaki-maki. Habis gelap terbitlah terang. Nah, pendekatan ini yang dilakukan oleh sosok Kartono. Dia tidak pernah memarahi, tidak pernah memisui, tidak pernah menghujat kejahatan atau kedoliman Belanda, tapi dia langsung menjadi terang gitu ya. Iya, memberikan pencerahan. Itu namanya ngeluruk tanpa bolo. Terus menang tanpa ngasorake. Menang tanpa ngasorake. Karena kalau menang itu didasarkan pada kekalahan, maka itu bukan kemenangan yang hakiki. Bagaimana menang dengan itu satu yang berlawanan. Bagaimana sesuatu kemenangan ditopang kekalahan? Tidak mungkin. Satu kemenangan kok ditopang kekalahan? Berarti bukan kemenangan yang asli gitu. Paham ya? Paham ya? Jadi kemenangan itu tidak bisa ditopang oleh kekalahan itu. Masa kemenangan depend on pada kekalahan? Kalah kok bisa menghasilkan kemenangan. Paham ya? Jadi makanya kalau gitu kamu harus menang tanpa ngasorake. Ya, ini win-win solution. Artinya ya tetap saling menghormati. Bahwa pada orang-orang sufi itu gini, dalam pre-fight competition itu, yang kalah itu tidak merasa rendah, karena dia merasa memberi kontribusi. Karena dia kalah itu maka ada yang menang. Yang menang juga tidak akan sombong. Saya menang ya karena ada yang mau yang ngalah. Kalau tidak yang ngalah tidak akan bisa menang. Paham ya? Nah, sehingga menang dan kalah dalam pandangan itu dalam pandangan relativitas. Bukti bahwa menang itu relatif, kalah itu tidak bisa berdiri sendiri. Seperti siang malam itu. Malam tidak bisa dipisahkan dari siang, tidak bisa. Malam tidak bisa tanpa ada siang tidak bisa malam. Ya. Paham ya? Artinya adanya malam depend pada siang. Ada siang depend pada malam. Nah, begitu juga adanya menang depend pada kalah. Ya, adanya kalah karena adanya menang. Sehingga dua-duanya itu pada dasarnya menjalankan peran yang sama. Jadi yang penting bukan masalah gelap atau siang atau malam, tapi di balik siang malam itu apa? Di pusat mata itu hanya terang, terus terang. Wow ya. Jadi malam dan siang itu hanya casing. Di balik itu hanya cahaya. Begitu juga kalah menang itu hanya casing, di balik itu hanya kebaikan.
Menang juga ada kebaikannya, kalah juga ada Kalah ada kebaikan. Nah, kalau orang itu mengerti ini, maka dia tidak masalah kalah. Tetap dia mendapat Kebaikan. Karena dengan kalah itu dia bisa membuat orang lain mendapat Menangan. Ya, yang menang juga dapat kebaikan, gitu. Paham ya? Dia mendapatkan kesempatan amanat untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Makanya biasa orang sufi itu gini, kalau dia menang maka dia istighfar. Kalau dia kalah, alhamdulillah. Oh, Kenapa kok istighfar? Karena jangan-jangan nanti gara-gara saya menang maka saya salah melaksanakan amanat ini. Nah, adapun yang kalah harus bersyukur, alhamdulillah, karena tanpa saya harus terlibat atau melakukan sesuatu sudah ada yang wakili. Nah, ya. Jadi orang sufi itu begitu legowonya itu. Iya. Jadi kalau dia kalah, ya dia malah alhamdulillah. Alhamdulillah saya dibebaskan dari tanggung jawab. Andai kata nanti ada yang salah, saya tidak ada tanggung jawab di hadapan akhirat. Gitu. Yang menang juga alhamdulillah bahwa dia punya kesempatan untuk memberi kontribusi yang lebih besar. Sehingga bahwa yang penting bukan siang malamnya, tapi di balik siang malam itu ada apa? Cahaya. Siang malam kan ada di bumi aja. Di pusat matahari nggak ada siang malam, ada terang terus terang. Begitu juga sebenarnya kalah menang itu hanya casing. Ya Allah memberikan orang itu menang atau kalah itu hanya casing. Di balik itu yang mau diberikan itu apa? Kebaikan. Bahkan dalam orang sufi itu kalau Allah berkehendak memberi kebaikan melalui kalah, kamu diberi kekalahan. Kalau Allah berkehendak kamu diberi kebaikan melalui kemenangan, kamu diberi kemenangan. Sehingga menang atau kalah itu sama-sama dapat kebaikan. Nah itulah, itu pandangannya seseorang Katolik seperti itu. Itu yang katakan apa menang tanpa ngasoraki. Karena tidak perlu ngasoraki, karena kamu menang itu juga karena ada yang kalah. Yang kalah juga tidak perlu rendah, karena justru kamu kalah itu maka kamu bisa membawa orang pada kemenangan. Paham ya? Itu. Wow, itu luar biasa ya. Tadi saya lupa memberikan terjemahan bagi teman-teman yang tidak bisa bahasa Jawa ya. Jadi sugih tanpa bondo itu artinya kaya tanpa harta. Terus ya orang itu artinya bisa memberi. Ya, tanpa tidak harus banyak uang dulu. Ya. Yang penting artinya kaya itu selalu memberi. Kayak ilmu kan, kita punya ilmu bisa menjadi bermanfaat dengan ilmu kita seperti itu. Terus kemudian digdaya tanpa aji itu artinya sakti tanpa jimat seperti yang tadi sudah disampaikan Ustadz Kus ya zaman dulu. Dengan iman dan dekat dengan Tuhan ya, jadi tauhidnya. Itu kekuatan yang luar biasa yang beyond dari jimat-jimat yang sakti-sakti itu tadi. Terus kemudian kalau artinya ngeluruk tanpa bolo itu menyerbu tanpa pasukan gitu. Jadi itu artinya berjuang dengan pendekatan strategis, bukan pendekatan reflektoris. Tidak impulsif lah ya biasanya, nggak emosional. Jadi harus ngelihat visinya apa dan fokus ke situ. Jadi nggak muring-muringan tok, nggak demo-demo tok terus bikin ricuh, tapi tujuannya tidak tercapai. Terus kemudian yang jadi demo reformasi, semangat demo, tapi apa yang mau disiapkan untuk pemimpin? Tidak ada. Iya. Itu jangka panjangnya tadi ya. Euforia ke demo-demo aja. Yang penting menjatuhkan gitu, tapi terus kemudian ke depannya nggak ada bayangan, tidak strategis. Jadi orientasi pada dekonstruksi, tapi nggak ada konstruksi. Terus kemudian yang terakhir tadi menang tanpa ngasorake, jadi menang tanpa merendahkan yang dikalahkan. Karena sebetulnya menang kalah itu cuman kulit aja, cuman casing aja tadi kalau istilahnya. Semuanya itu berujung pada kebaikan. Dan harus satu lagi yang tadi yang kalah juga diberi kebaikan, yang menang juga diberi kebaikan. Betul. Jadi dari semua segmen tadi kalau saya tangkap itu garis besarnya adalah menjadi orang yang bermanfaat, yang menebar kebaikan. Betul. Jadi dari awal sampai akhir, mulai dari istilah Joko Pring, Mandor Klungsu, terus kemudian dan harus menjadi diri sendiri ya, dan mendengarkan nurani. Kayak tadi tuh dia beliaunya itu melepaskan jabatan yang sangat prestisius juga karena bertentangan dengan hati nurani, dan mungkin dia merasa juga di Liga Bangsa-Bangsa nggak membawa kebermanfaatan karena pada akhirnya yang dibawa hanya kepentingan negara-negara kolonial aja kan. Sedangkan semangat dia dari awal adalah ingin memperjuangkan hak-hak kesejahteraan bumi putra. The oppression. Tertindas. Jadi itu kawan-kawan yang bisa diambil hikmah dan nilai-nilai dari sosok Raden Mas Panji Sosro Kartono. Jadi yang sangat saya tangkap lagi juga adalah dan itu sangat relevan dengan
situasi saat ini adalah jangan profit oriented tapi value Oriented. oriented, dan Iya. kamu nggak perlu kaya banget untuk bisa memberi, karena apapun yang melekat di diri kita sebenarnya bisa kita Betul. berikan untuk kebaikan dan menjadi insan yang sebaik-baik insan tadi, menjadi bermanfaat. Iya. Mungkin itu dulu atau Ya. ada Iya. closing? Cukup? Ini cukup ya. Terima kasih kawan-kawan semuanya untuk hadir dalam diskusi kita sore hari ini membahas tentang Raden Mas Panji Sosrokartono. Semoga kita bisa mengamalkan atau meniru laku sederhana, laku dari intelektualitas Sosrokartono di kehidupan kita sehari-hari dan tetap menjadi bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita secara khusus dan secara umum untuk Republik Indonesia kita tercinta. Terima kasih, dan saya Afifa undur diri dulu. Terima kasih dan selamat sore.